Bapak Ibu sekalian, tentunya kita senang sekali sudah melihat ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk segera menempati tempat duduk yang telah kami sediakan agar acara dapat segera dimulai. Dan tentunya kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk menjaga ketertiban acara dan juga bila menggunakan alat komunikasi kami mohon untuk mengubahnya ke mode hening dan juga menempati tempat duduk yang telah kami sediakan sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua KPK Bapak Nawawi Pomolango, yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bapak Rahmat Bagja, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, Jaksa Agung atau yang mewakili, Pimpinan KPK Bapak Nurul Gufron, Bapak Alexander Marwata, Bapak Johanis Tanak, Ketua Dewan Pengawas KPK, Bapak Tumpak Hatorangan Panggabean dan anggota Dewan Pengawas. Para pimpinan partai politik, jajaran pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, seluruh tim pendamping pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3, serta hadirin yang berbahagia. Untuk memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan pantun pembuka. Makan malam lauknya ikan pepes, semakin lezat pakai sambal terasi. Selamat datang para capres dan cawapres dalam acara penguatan anti korupsi. Perkenankan saya, Valerina Daniel, akan memandu acara penguatan anti korupsi atau Paku Integritas untuk calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, korupsi telah menjadi masalah yang terus-menerus terjadi di negeri ini dan menghambat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani bersama berbagai elemen bangsa. Tentunya segala upaya ini membutuhkan komitmen kuat dari pemimpin bangsa untuk memimpin orkestrasi pemberantasan korupsi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi, Pemilihan Umum, dan Pemilihan Serentak 2024. Tahun ini akan menjadi tantangan sekaligus kesempatan membuka lembaran baru pemerintahan Indonesia termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor politik, KPK menjalankan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi bertema Politik Cerdas Berintegritas. KPK melakukan pembekalan anti korupsi kepada partai politik dan penyelenggara pemilu pada tahun 2022. Kemudian tahun 2023,
KPK melaksanakan kampanye anti politik uang dengan tema Hajar Serangan Fajar. Untuk melengkapi keseluruhan proses sosialisasi dan kampanye anti korupsi di sektor politik, maka pada tahun ini KPK melaksanakan program penguatan anti korupsi untuk calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Program ini sebagai forum kolaborasi guna menyamakan pengetahuan dan pemahaman atas praktik korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia. Acara malam ini disiarkan di kanal YouTube KPK Republik Indonesia, TVRI, dan RRI. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars KPK. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya, untuk menjaga ketertiban pelaksanaan acara, kami akan tampilkan di layar tata tertib kegiatan hari ini agar dapat kita patuhi bersama. Tata tertib acara Paku Integritas Capres-Cawapres 2024. 1. Menggunakan pakaian bebas, sopan dan rapi. 2. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain. 3. Yang dapat memasuki tempat kegiatan hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki tanda pengenal dari panitia. 4. Tim pendamping pasangan Capres-Cawapres tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. 5. Selama acara berlangsung, tamu undangan tidak melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pihak lain. 6. Selama acara berlangsung, alat komunikasi dalam mode hening dan dilarang mengaktifkan flashlight kecuali kebutuhan dokumentasi media. Bapak Ibu, untuk kelancaran acara hari ini, sebagai upaya penguatan anti korupsi, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Nawawi Pomolango. Akan disampaikan pula beberapa hambatan yang dihadapi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Beli durian sampai ke Medan. Rasanya enak, tak terlupakan. Kami undang memberi sambutan Bapak Nawawi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pasangan calon presiden, wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon presiden, wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden, wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang mendampingi para calon. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum, tadi mengkonfirmasi bahwa beliau masih di DPR. Yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabar Reskrim. Yang kami hormati Jaksa Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Jampitsus. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas, beserta para anggota Dewan Pengawas, rekan-rekan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah pada cukup terkenal, jadi nggak perlu dikenalkan lagi Pak ya. Yang kami hormati rekan-rekan media dan seluruh hadirin yang berbahagia.
Konsep ini didraft oleh Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Saya tinggal diminta untuk membacakannya. Disertakan pantun dan saya wajib katanya untuk membacakannya. Gitu. Kalau kemudian pantun ini bagus, tidak bagus, maksud saya, tanggung jawabnya ada pada penciptanya. Tapi kalau pantun ini bagus, lihatlah siapa yang membacanya. Gitu. Dari Cikini ke Gondang Dia, bawa kompers ke rumah kakak. Malam ini kami bahagia, ada capres, cawapres mampir ke KPK. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Paku Integritas adalah salah satu program kerja dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Di samping kerja lainnya, program kerja lainnya seperti politik cerdas berintegritas yang tadi dipaparkan oleh pembawa acara. Paku Integritas sejauh ini telah dilaksanakan kepada sejumlah penyelenggara negara, mulai dari para menteri kabinet dengan pasangannya masing-masing, para pejabat gubernur, bupati, wali kota, termasuk pejabat-pejabat eselon 1 dari berbagai kementerian dan lembaga telah diikut sertakan di dalam giat Paku Integritas ini. Demikian dengan politik berintegritas, cerdas berintegritas. Tidak kurang dari 20 partai nasional dan 6 partai lokal telah diikutkan di dalam giat PCB dimaksud. Jadi dengan ini kami ingin menyampaikan bahwa giat pada malam hari ini bukanlah giat dadakan atau giat ikut-ikutan, atau istilah trennya barangkali numpang tenar, pansos. KPK pansos pada situasi lembaga yang sedang dalam musim tidak baik-baik saja saat terpuruk, tergerus dari rasa kepercayaan masyarakat. Ingin kami sampaikan bahwa giat ini sekali lagi adalah program kerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai wujud penegakan pencegahan anti korupsi. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan untuk berlangsungnya kegiatan ini, mulai dari Ketua Komisi, maksud kami mulai dari Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu tentu saja beserta DKPP yang telah memberi restu atas pelaksanaan daripada kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih juga terutama kepada ketiga calon pasangan yang hadir atas undangan kami ini. Tiga pasangan telah bersedia hadir atas undangan ini. Meskipun sebenarnya namanya undangan bisa hadir, bisa nggak hadir gitu. Mungkin ini bedanya undangan dengan panggilan gitu. Meskipun belakangan ini ada fenomena barangkali, panggilan pun kadang tidak dihadiri juga gitu. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga pasangan yang telah bersedia untuk hadir pada forum kali ini. Korupsi merupakan extraordinary crime, tadi telah disampaikan, kejahatan yang luar biasa. Korupsi mengancam cita-cita memakmurkan dan mesejahterakan, tentu sudah kita mengerti bersama. Faktanya beberapa indikator pemberantasan korupsi yang penting seperti indeks persepsi korupsi dari Transparansi Internasional, indeks perilaku anti korupsi, IPAK dari Badan Pusat Statistik, maupun dari survei penilaian integritas SPI yang dibuat oleh KPK bersama-sama Kemenpan RB, saat ini justru menunjukkan stagnasi bahkan kecenderungan penurunan. Di lapangan kami masih menemukan di seluruh Indonesia maraknya praktek pemberian komisi atas proyek-proyek pembangunan, praktek suap pada proses perizinan, pengaturan proses pengadaan barang dan jasa, bahkan dimulai sejak proses perencanaan hingga jual beli jabatan. Kami temui oknum-oknum sebagai backing di sektor pengelolaan sumber daya alam seperti pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan. Oknum-oknum yang memeras dan meminta jatah proyek masih kerap diadukan masyarakat.
Dengan kata lain, pemberantasan korupsi selama ini belum optimal dengan permasalahan utama pada implementasi. Calon presiden dan wakil presiden yang kami hormati, KPK dibentuk dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang 19 tahun 2019. KPK tentu bekerja bersama aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Dari aspek penindakan, secara spesifik dinyatakan bahwa sasaran KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, secara garis besar tugas dan wewenang daripada Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dari upaya pencegahan, pengadministrasian dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, penerimaan laporan dan penetapan gratifikasi, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dan partisipasi masyarakat, monitoring atas sistem penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi dengan instansi pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta kementerian lembaga yang melaksanakan pelayanan publik, bidang penindakan, kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, koordinasi dan supervisi dengan instansi aparat penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hambatan penting yang menurut kami dapat diselesaikan dengan komitmen yang kuat dari Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya. Kami percaya ketika terpilih nanti, Presiden akan menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi, yang akan memimpin para pembantunya yang akan mengkoordinasikan partai politik baik dari koalisi pendukung maupun partai politik lainnya untuk bersama-sama dengan elemen masyarakat melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi harus ada pada semua ruang dan waktu. Pemberantasan korupsi tidak hanya ada pada saat ada kepentingannya. Beberapa hal yang kami minta untuk mendapatkan perhatian. Yang pertama, penguatan instrumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Undang-Undang 28 tahun 1999 yang menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pendaftaran serta pemeriksaan LHKPN. Namun tidak menyebutkan, undang-undang ini tidak menyebutkan sanksi yang tegas selain sanksi administrasi untuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban. Akibatnya saat ini, kepatuhan penyampaian LHKPN secara lengkap diabaikan oleh sekitar 10.000 dari 371.000 penyelenggara negara. Pemeriksaan LHKPN dan kasus korupsi menunjukkan bahwa LHKPN hanya dianggap administratif dan tidak ada sanksi bagi LHKPN yang tidak mencantumkan seluruh harta. Realitanya penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara lengkap dan benar, LHKPN-nya tetap diangkat dalam jabatan pembantu presiden atau jabatan publik lainnya. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta komitmen nyata dari calon presiden dan calon wakil presiden ketika nanti terpilih untuk menguatkan peran LHKPN dengan pemberian sanksi berupa pemberhentian dari jabatan publik kepada pembantu presiden atau pimpinan instansi yang lembaganya tidak patuh terhadap kewajiban penyampaian LHKPN secara lengkap. Demikian juga pemberhentian dari jabatan kepada penyelenggara negara ketika pemeriksaan LHKPN menunjukkan ada harta yang disembunyikan. Kami mohon agar presiden dan calon presiden terpilih nantinya menjadikan LHKPN dan hasil pemeriksaan LHKPN sebagai salah satu kriteria bagi promosi pengangkatan seseorang dalam jabatan publik. KPK siap menyampaikan hasil pemeriksaan LHKPN pada presiden untuk ditindaklanjuti. Berikutnya, koordinasi dan supervisi. Koordinasi dan supervisi menjadi dua dari tugas utama yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 2019 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ingin kami sampaikan pada forum ini, kewenangan yang diberikan undang-undang pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai koordinator dan supervisor penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi tidak
dan atau belum berjalan sebagaimana mestinya, meskipun telah memiliki pijakan aturan, regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebut. Berikutnya, penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. 5 orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas akan dipilih melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 19/2019. Presiden memiliki peran yang penting dalam proses pemilihan para kandidat calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ke depannya. Kami minta agar Presiden berkomitmen untuk memilih dan menyerahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat hanya kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon, termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat. Pilihan Presiden atas kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang cakap, berintegritas, teruji, ini akan menunjukkan komitmen perkuatan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Perbaikan yang terakhir, perbaikan komunikasi dalam kerangka penegakan hukum, sebagaimana kami sebutkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi, membutuhkan juga peran Presiden dan Wakil Presiden. Komunikasi yang lebih efektif antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia, harusnya dapat difasilitasi oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, masih disertakan lagi pantun yang barangkali bisa lebih merilekskan suasana. Burung cendrawasih berkacamata, burung Tesya memakai dasi. Terima kasih kepada semua peserta. Semoga Indonesia bebas dari korupsi. Belum cukup sampai di sini pemaparan ini, kami akan minta rekan kami, Bapak Nurul Gufron, untuk melanjutkan pemaparannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya tak membuka kembali sebagaimana telah disampaikan oleh ketua sebelumnya. Tetapi apa yang disampaikan ketua perlu dikontekskan. Untuk apa dan mengapa apa yang disampaikan oleh ketua KPK tadi. Lanjut. Kami akan memaparkan secara deskripsi kondisi strategis pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia lahir dan kemudian menjadi tumbuh sebagai negara sebagaimana kita saat ini jejaki, bukan hanya karena pengorbanan harta, bukan hanya pengorbanan keringat dan waktu, tetapi juga pengorbanan darah para pejuang bangsa kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara. Tujuan yang pertama adalah bagaimana Indonesia bernegara dengan mewujudkan pelindungan bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hanya untuk tujuan-tujuan inilah kita bernegara, dan karenanya penyelenggaraan pemerintahan tentu juga harapannya adalah menghadirkan dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Faktanya hingga hari ini kita harus mengakui sebagaimana disampaikan IPK kita, CPI kita, IPAK kita, SPI kita menunjukkan bahwa masih perlu bekerja ekstra untuk mewujudkan
pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan kita. Kenapa kita kemudian memerlukan secara serius, secara sinergisitas, secara komprehensif untuk memberantas korupsi? Karena dengan adanya korupsi ini maka tujuan-tujuan kita bernegara bubar dari mimpi-mimpi kita. Sebagaimana kita ketahui, ketika ada korupsi, barang yang mungkin harganya 1 juta bisa kemudian dihargai dengan 2 juta karena berharap ada kickback. Berarti mekanisme pasar di mana barang terbaik dihargai dengan terbaik, kemudian di hadapan korupsi bisa kemudian menjungkir balikkan itu. Kedua, SDM. Anak-anak kita bersekolah tentunya ingin kemudian menjadi bagian dari penyelenggara negara. Harapannya yang berkompetensi, harapannya yang memiliki kapasitas, itu yang kemudian diapresiasi dan memiliki kesempatan untuk duduk menjadi bagian dari penyelenggara negara. Tetapi di hadapan korupsi, tak penting integritas, tak penting kualitas, yang penting isi tasnya. Ketiga, demokrasi, salah satunya dalam beberapa pilkada, pileg dan lain-lain, yang harapannya di hadapan pemilu, di hadapannya demokrasi, setiap warga negara harapannya dihargai berdasarkan kualitas dan kapasitasnya, faktanya kemudian juga menunggu amplop-amplop. Mengakibatkan apa? Maka kemudian demokrasi rusak dan penyelenggaraan pemerintahan pasti kemudian juga berakibat tidak baik. Runtuh hukum. Di hadapan hukum mestinya siapa yang benar yang kemudian diapresiasi dan kemudian dilindungi. Tapi kemudian ketika hukum diliputi dengan korupsi, maka siapa yang memiliki banyak uang yang kemudian bisa membeli kebenaran. Pelanggaran HAM dan lain-lain. Inilah bagaimana kita kemudian menyaksikan kemiskinan masih merajalela, alam rusak, banjir dan lain-lain. Itu adalah salah satu dampak dari pembangunan penyelenggaraan pemerintahan yang masih diliputi dengan korupsi. Apa saja sebenarnya korupsi tersebut? Sebagaimana diatur di Undang-Undang 31 99 20 2001 ada sekitar 30 norma dalam 20 pasal, dari pasal 2 sampai pasal 22. Kalau kita jelaskan secara singkat ada 3 jenis, ada 7 jenis. Pertama, dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, diatur pada pasal 2 ayat 1. Kedua, suap. Ketiga, pemerasan. Keempat, gratifikasi. Kelima, perbuatan curang. Keenam, konflik of interest atau COI. Dan terakhir, perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Inilah yang disebut korupsi yang kemudian merusak sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan. Apa kepentingan kita kemudian mengatur dan kemudian melarang korupsi? Karena dalam korupsi yang terugikan ada 2 hal minimal. Pertama, keuangan negara yang mestinya efektif, efisien, maka kemudian tidak efektif, tidak efisien. Yang kedua, kewenangan publik yang mestinya di hadapan pemerintah dan negara, setiap warga negara sama menjadi tidak sama. 2 kepentingan inilah yang kemudian mengapa korupsi harus diberantas. Ini disadari bukan hanya pada masa saat ini, tapi korupsi sudah kemudian menjadi kesadaran dari masa dan orde-orde sebelumnya. Dari masa Bung Karno. Bung Karno pada saat tahun 1957 sampai 1963 telah mendirikan PARAN, Panitia Rotolin Aparatur Negara. Di situ juga isunya adalah isu korupsi. Kemudian era Pak Harto. Pada tahun 1967 Pak Harto telah membentuk tim pemberantas korupsi dan juga Komisi 4 yang kemudian melahirkan juga perubahan ataupun revisi pertama undang-undang dari KUHP kepada undang-undang pertama korupsi kita, yaitu Undang-Undang 371. Masuk kepada era pertama reformasi mulai dari B.J. Habibie kemudian ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mulailah ada TGTPK pada tahun 2000. Kemudian bergeser pada tahun 2023 di era Presiden Megawati Soekarno Putri, lahirlah Undang-Undang 30 2002 yaitu Undang-Undang KPK. Maka kemudian dilanjutkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga kemudian ada rencana aksi
pemberantasan korupsi dari 2004 sampai 2009. Kemudian dilanjutkan di era Presiden Joko Widodo dengan memantapkan Stranas PK, yaitu Rencana dan Strategis Pencegahan Korupsi dengan lahirnya Perpres 54 2018. Ini semua menyadarkan bahwa bangsa kita sesungguhnya setiap orde, setiap pemerintahan menyadari bahwa korupsi adalah penyakit yang harus diberantas dari masa ke masa. Pemberantasannya bagaimana? Kami kemudian menggunakan 3 strategi. Pertama, pendidikan. Harapannya setiap warga negara, apalagi penyelenggara negara, dari dirinya berkomitmen untuk tidak mau korupsi. Kedua, dari sisi pencegahan, agar sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, baik tata kelola keuangan dan wewenang publik, itu tidak bisa dikorup. Ketiga, penindakan. Harapannya agar yang tertangkap pelakunya jera dan orang lain takut. Harapannya efek deterrennya seperti itu. Kemudian apa saja sesungguhnya lembaga-lembaga yang telah didirikan di negara kita. Dari struktur pencegahan, kita telah memiliki di daerah ada Bawas, ada inspektorat, naik ke atas lagi ada kemudian inspektorat provinsi, ke pusat ada BPKP, itu internal pemerintah. Ada BPKP, ada BPK, itu adalah semua instansi-instansi pencegahan. Selain itu juga memiliki Kemenpan RB, yang kemudian menata agar ASN-ASN kita kemudian juga bisa akuntabel. Kemudian ada BPS yang mengukur tadi, mengukur IPAK dan lain-lain. Itu semua adalah bekerja untuk kemudian memastikan penyelenggaraan pemerintahan dalam kelola uang dan kelola wewenang publik tidak bisa dikorupsi. Di bidang penindakan, ada polisi, ada jaksa, ada KPK, disupport oleh PPATK, disupport oleh akunting forensik dan lain-lain. Itu semua adalah bagian dari komitmen bangsa kita untuk memberantas korupsi. Hasilnya ada banyak misalnya hal-hal yang kemudian telah memiliki banyak perbaikan. Misalnya dalam tata kelola pelabuhan, kita telah kemudian masuk menjadi 20 negara tercepat dalam pelayanan pelabuhan. Penggunaan NIK yang dulu bansos kadang kemudian tidak tepat sasaran karena kemudian setiap kementerian mengajukan banyak pemohon, tapi ternyata ketika dipadukan ternyata orangnya itu lagi walaupun dari berbagai kementerian yang berbeda. Itu semua adalah komitmen dan raihan-raihan yang telah kita torehkan. Tapi bagaimana sesungguhnya dalam angka korupsinya? Ternyata statistik penanganan korupsi bukan hanya angka cegahnya, bukan hanya komitmen, angka penangkapan dan juga angka penindakannya ternyata masih tinggi. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Ketua, di PBJ hampir keseluruhan daerah masih bermasalah dari PBJ. Di SDM hampir sama, di perizinan juga begitu. Ini menggambarkan bahwa apa? Ada yang perlu dirapikan dalam pencegahan kita. Telah banyak struktur yang mencegah, telah banyak struktur negara yang melakukan penindakan, tetapi angkanya tetap mengakibatkan kita masih menunjukkan perlu koordinasi dan sinergi yang lebih rapi lagi. Lanjut, SPI dan IPAK kita. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Ketua juga, CPI kita, Corruption Perception Index kita dari 34 di 2014, naik kemudian kita di 2002 kemarin, kembali turun ke angka 34. Artinya proses pemberantasan atau perjuangan kita mengalami stagnan. Kedua, SPI kita juga dari 72,4 menurun pada tahun 2022 ini menjadi 71,94. IPAK kita 393, 392, turun 0,01. Yang perlu dipahami apa? CPI atau IPK kita adalah persepsi baik oleh warga negara, oleh pelaku bisnis dan juga expert yang menilai bangsa kita. Kedua, bicara SPI. SPI apa? Survei penilaian integritas yang mengukur institusi dari tingkat korupsinya. Apakah pelayanannya sudah tidak ada korupsi atau tidak. Sementara IPAK adalah indeks perilaku anti korupsi, yaitu menilai perilaku person. Kalau CPI negara, SPI institusi,
kementerian dan lembaga, IPAK pada person. Lanjut kepada IPK. Ini yang perlu kita cermati. Negara-negara kecil mungkin seperti negara-negara Eropa di Skandinavia, bahkan juga Singapura, itu rata-rata bagus. Tapi Indonesia dan beberapa negara-negara Amerika Latin, Brazil, Argentina, Spanyol, dan lain-lain, ini juga stagnan di angka itu-itu saja. Yang perlu ditermati, kami menilai mungkin ada korelasinya, bahwa rata-rata negara-negara yang bisnis utamanya berdasar ataupun berbasis kepada jasa dan perdagangan, rata-rata IPK-nya bagus. Tapi negara-negara Amerika Latin, Asia, dan kemudian termasuk Indonesia yang pendapatan utamanya pada sektor ekstraksi sumber daya alam, tambang, minyak, dan lain-lain, yang memerlukan relasi antara pengusaha dengan penguasa, itu yang rata-rata angka korupsinya masih stagnan di titik itu saja. Mungkin ini menjadi bagian yang perlu kita cermati ke depan. Komitmen bangsa kita, sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 2006, yaitu ratifikasi terhadap ANKEK, termasuk juga telah diinisiasinya Jakarta Principle, itu adalah bukti komitmen bangsa kita untuk terus membersihkan Indonesia dari korupsi. Ada banyak rekomendasi yang telah diratifikasi dan kemudian disetujui untuk kemudian ditingkatkan. Apa saja? Di antaranya adalah Undang-Undang Perampasan Aset. Kedua, pembatasan transaksi tunai. Ketiga, penyempurnaan undang-undang korupsi di bidang material maupun formilnya. Dan di dalamnya juga misalnya ada pengetatan remisi. Di undang-undang sebelumnya sesungguhnya untuk remisi selalu kemudian diukur dengan pelaksanaan uang pengganti, denda, dan lain-lain. Sementara sekarang remisi sudah dilepaskan dari kriteria atau syarat tentang ini, sehingga kemudian menjadi longgar kembali. Sehingga mengakibatkan sudah keluar ternyata banyak kemudian eksekusi-eksekusinya yang masih belum bisa dilaksanakan. Termasuk juga kriminalisasi terhadap suap pejabat asing. Jadi selama ini undang-undang kita hanya mengkriminalkan terhadap suap terhadap pejabat negara kita. Sementara kalau warga negara menyuap pejabat asing, itu tidak terkena masih. Ketiga, illicit enrichment, artinya pembengkakan ataupun peningkatan kekayaan yang tidak rasional atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Trading influence, perdagangan pengaruh, dan juga kemudian peningkatan independensi dan penguatan independensi lembaga pemberantasan korupsi. Tantangan lebih lanjut, dari angka-angka CPI, IPAK ataupun SPI tersebut, itu menunjukkan bahwa permisivitas masyarakat kepada korupsi hampir semakin tinggi. Yang semula korupsi dianggap sebagai sebuah hal yang tabu, saat ini hampir mengatakan korupsi sudah biasa. Bahkan setiap akses mau mendapatkan hak, mau mendapatkan izin tertentu, seperti seakan-akan harus dengan suap. Ketiga, pengaturan konflik of interest. Ini juga perlu penguatan. Pelindungan terhadap penghargaan partisipasi publik pada pelapor yang selama ini penghargaannya masih 0,2 per mil, itu menurut kami perlu ditingkatkan. Bahkan resiko bagi pelapor bukan hanya resiko karirnya kadang dilempar ataupun dihentikan, bahkan kemudian resiko-resiko tentang jiwanya. Terakhir, koordinasi antar lembaga. Karena banyaknya lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dalam pencegahan dan penindakan, sehingga mengakibatkan perlunya koordinasi dan sinergi dalam pemberantasan korupsi. Terakhir, sebagaimana dihujani pantun oleh MC, jadi kami berharap momen malam ini adalah momen bagaimana visi dan komitmen para calon presiden maupun wakil presiden ini lebih realistis dan lebih kemudian membumi terhadap masalah-masalah yang kami hadapi dalam pemberantasan korupsi ini.
Oleh karena itu kami berharap Presiden maupun Wakil Presiden terpilih, kami berharap bukan hanya mungkin katanya beliau tadi, Panglima, kami berharap jadi pemimpin pemberantasan korupsi. Karena hanya dengan pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Presiden, semua elemen bangsa akan bersinergi dalam arah yang sama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam perlu kemudian saya akhiri dengan pantun juga. Buah salak, buah semangka, semuanya saya sembahkan ke Raisa. Beda kepala boleh beda pilihan, tetapi kita semua satu Indonesia. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Nurul Gufron yang sudah diundang langsung tadi oleh Bapak Nawawi dan sudah menyampaikan kepada kita semua hambatan-hambatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami yakin Bapak-Bapak Capres dan Cawapres menyimak pemaparan tadi karena setelah ini para Capres dan Cawapres akan kami minta untuk menyampaikan respon terhadap hambatan pemberantasan korupsi tersebut dalam pidatonya nanti. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Bapak Nawawi dan Bapak Nurul Gufron sudah menyampaikan pantun, maka izinkan saya untuk membalas pantunnya Bapak. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Belum mulai, tunggu, sabar. Oke, kita mulai sekarang. Burung merpati tak pernah ingkar janji. Terbangnya tinggi tapi tetap kembali ke hati. Komitmen pemimpin akan dinanti untuk Indonesia bebas korupsi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan kita saksikan tayangan video mengenai kondisi korupsi dan harapan pemberantasan korupsi di Indonesia. Video menunjukkan permasalahan dan tantangan pemberantasan korupsi dan upaya pencegahannya. Selamat menyaksikan. Indonesia, sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tetapi satu, menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu. Jumlah warga negara Indonesia diperkirakan telah menembus 278 juta jiwa dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Secara total, jumlah kekayaan negara yang dikelola dalam bentuk aset negara mencapai lebih dari 11.000 triliun rupiah yang pengelolaannya mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Sayangnya, cita-cita luhur para pendiri bangsa tersebut dinodai oleh praktik-praktik korupsi dan perilaku koruptif yang semakin kompleks. Akibat dari tingginya tingkat permisivitas masyarakat terhadap budaya koruptif di sekitar mereka. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena korupsi merenggut hak asasi rakyat Indonesia untuk dapat hidup sejahtera. Nilai pengembalian aset negara akibat kasus korupsi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mencapai 3,86 triliun rupiah. Nilai ini hanya sebagian kecil dari total kerugian negara yang hilang akibat kasus korupsi. Rendahnya praktik anti korupsi di Indonesia ditunjukkan oleh penurunan capaian 3 indikator utama keberhasilan pemberantasan korupsi. KPK adalah lembaga negara yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPK menerapkan strategi Trisula pemberantasan korupsi melalui Sula Pendidikan, Sula Pencegahan, dan Sula Penindakan. Sula Pendidikan bertujuan untuk menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan perilaku anti korupsi masyarakat. Strategi pendidikan diharapkan akan mampu merubah budaya untuk tidak permisif terhadap perilaku koruptif. KPK terus berkomitmen untuk melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat. Bersama masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta KPK, mari wujudkan Indonesia bersih dari praktek-praktek korupsi.
Bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah, KPK menyusun strategi nasional pendidikan anti korupsi, melaksanakan penguatan kapasitas SDM nasional, hingga menyusun kurikulum anti korupsi untuk satuan pendidikan. Sinergi aktif bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, KPK mencanangkan 33 percontohan desa anti korupsi di Indonesia. KPK bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP mengkampanyekan gerakan anti politik uang dengan membawa pesan Hajar Serangan Fajar yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya gerakan menolak segala bentuk politik uang menjelang pemilu kada 2024. Melalui Sula Pencegahan, KPK berfokus pada 3 poin utama dalam aksi strategi nasional pemberantasan korupsi. Survei penilaian integritas bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah. Dalam upaya mencapai hasil SPI yang optimal, KPK melakukan kajian perbaikan sistem, pengendalian gratifikasi, kepatuhan pelaporan dan pemeriksaan LHKPN, pencegahan korupsi di sektor badan usaha, serta koordinasi pencegahan korupsi daerah. Sula Penindakan bertujuan untuk mengoptimalkan upaya penindakan terhadap kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang melalui optimasi aset recovery atau penyelamatan aset. Sula Penindakan juga dioptimalkan dalam sistem penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi, yaitu sistem pertukaran data secara elektronik pada lembaga penegak hukum. Perkara korupsi di Indonesia menjadi permasalahan yang mendesak untuk diatasi. Indonesia membutuhkan sosok pemimpin nasional yang memiliki komitmen dan ketegasan dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya. Sosok pemimpin yang mampu mengubah budaya koruptif para penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua lapisan masyarakat. Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengorkestrasi sinergi antar lembaga dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas dari praktik korupsi. Bersama-sama, kita berkomitmen melakukan upaya nyata, memperkuat independensi dan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi, serta implementasi kebijakan pemberantasan korupsi. Mari bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang terbebas dari korupsi. Mari kita berikan tepuk tangan bersama untuk membakar semangat anti korupsi. Bapak Ibu, dari video tadi kita melihat bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena korupsi merenggut hak asasi rakyat Indonesia untuk dapat hidup sejahtera. Untuk itu mari kita bersama-sama berkomitmen melakukan upaya nyata pemberantasan korupsi. Untuk merespon hambatan pemberantasan korupsi yang tadi telah dipaparkan oleh pimpinan KPK dan tayangan video, maka selanjutnya kita akan mendengarkan bersama respon atas hambatan-hambatan pemberantasan korupsi dalam bentuk komitmen anti korupsi dari para calon. Mohon dengan hormat, tidak menggunakan forum ini sebagai forum kampanye. Waktu yang akan diberikan adalah 10 menit untuk pasangan Capres-Cawapres. Baiklah, kita sambut Capres-Cawapres nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Kami undang ke atas panggung pasangan calon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Ketua KPK Bapak Nawawi Pomolango dan seluruh pimpinan KPK, Ketua KPU yang saya hormati, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, yang kami hormati Kapolri atau mewakili,
Jaksa Agung atau yang mewakili, yang kami hormati pasangan calon nomor 02 Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan calon nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, dan seluruh pimpinan partai, perwakilan partai pengusung, dan hadirin sekalian. Izinkan kami merespon apa yang tadi disampaikan oleh KPK. Kami melihat persoalan yang sama seperti tadi dipaparkan, bahwa komitmen untuk memberantas korupsi harus mulai dari puncak, dari yang paling atas. Dan kita menyadari Indonesia seperti yang disampaikan didirikan oleh orang-orang yang berintegritas. Dan contoh-contoh seperti Muhammad Hatta, Hugeng, Baharudin Lopa, dan akhir-akhir kemarin adalah Pak Artijo Alkostar, adalah contoh pribadi-pribadi berintegritas yang saya rasa harus kita kembalikan lagi di Republik ini. Ini persoalan yang amat serius, yang tidak boleh kita anggap enteng dan sederhana. Tadi disampaikan tentang Corruption Perception Index yang menurun, SPI, IPAK yang tadi ditunjukkan. Kami melihat ada problem yang amat serius di dalam kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Yang itu juga tercermin. Bulan lalu ada survei CSIS terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, dan di antara lembaga pemerintahan paling rendah kepercayaan adalah DPR, dan di atas DPR adalah KPK. Justru KPK bukan lembaga yang paling dipercaya, tapi termasuk lembaga yang paling rendah kepercayaannya. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi undang-undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Sesuai dengan UNCAC yang harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang tidak kalah penting, kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik. Karena salah satu problem utama adalah justru karena proses politik, pelibatan, baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Republik ini. Kemudian kita berencana untuk
memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsinya. Yang berikutnya adalah terkait dengan sektor-sektor utamanya. Pemberantasan korupsi harus diselesaikan di semua sektor, tapi kami melihat ada beberapa sektor utama yang harus diawalkan. Pertama adalah aspek pendapatan negara. Kami melihat penting sekali adalah aspek ini dilakukan tindakan yang serius, pajak, cukai, PNBP. Kemudian sektor sumber daya alam khususnya dan sumber daya laut. Yang ketiga adalah sektor pangan, karena korupsi di sektor ini berdampak amat besar kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah yang ketiga, sektor layanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Ini memiliki efek yang amat besar pada kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, bahkan kualitas perekonomian karena infrastruktur yang terganggu oleh praktek-praktek korupsi. Berikutnya adalah bisnis ilegal, judi, narkoba, dan lain-lain. Inilah sektor-sektor utama yang dalam hemat kami perlu menjadi perhatian di dalam pemberantasan korupsi. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami berkomitmen bukan sekedar karena saat ini dalam tanggung jawab untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan dimintai komitmennya di KPK. Perlu kami sampaikan bahwa komitmen kami untuk memerangi korupsi sudah dimulai sejak zaman dulu. Zaman mahasiswa aktif untuk memerangi praktek-praktek korupsi di era KKN merajalela. Ketika kami bertugas sebagai akademisi, rektor, maka kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa, dan waktu itu bekerja sama dengan KPK. Barangkali menjadi satu-satunya universitas di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan tujuannya seperti disampaikan oleh Pak Nurul Gufron tadi, di aspek pendidikan kita ingin memangkas suplai potensi koruptor. Dan bila itu dikerjakan, harapannya dalam jangka panjang kita akan bisa mencegah potensi itu. Yang berikutnya, ketika kami bertugas di DKI, kami membentuk yang disebut sebagai Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota, KPK Ibu Kota. Ini dikerjakan untuk kita mencegah praktek korupsi yang ada di dalam institusi Pemprov DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian kami hormati, soal ini adalah soal serius, bukan soal untuk main-main, bukan soal untuk guyonan. Ini adalah persoalan korupsi yang amat mendasar harus dibereskan. Dan kami tegaskan bahwa komitmen yang kami sampaikan di sini adalah komitmen kami melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Bukan semata-mata karena ditugasi menjadi pasangan calon presiden, tapi ini adalah komitmen lama yang akan kami teruskan, dan insya Allah ketika kami ditugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor 1 dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali, dan dengan kepercayaan itu kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, 4 hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsi. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk.
Selanjutnya, kita akan kembali mendengarkan respon dan pidato komitmen anti korupsi dari paslon selanjutnya. Kita sambut Capres-Cawapres nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami undang ke atas panggung pasangan calon nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua KPK Bapak Nawawi Pamolanggo beserta seluruh Dewan Pengawas dan pimpinan KPK, Ketua KPU Bapak Hashim Asyari atau yang mewakilinya, Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja, Ketua DKPP Bapak Hedi Lugito, Bapak Febri Adriansyah, Jampitsus mewakili Jaksa Agung, Komjen Polisi Wahyu Widada, Kabar Eskrim mewakili Kapolri, pasangan calon Presiden Wakil Presiden 01 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang saya hormati, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 03 Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD yang saya hormati. Kita telah kumpul di tempat yang baik ini untuk membahas masalah korupsi. Dan saya kira kita semua menyadari dan faham benar betapa masalah korupsi ini merusak kehidupan bangsa dan negara dan membahayakan keselamatan sebuah negara. Negara-negara yang dikatakan gagal sebagian besar adalah karena tidak mampu mengendalikan, mitigasi ataupun menghilangkan korupsi. Justru yang tadi disampaikan oleh pimpinan KPK benar-benar relevan. Kita faham justru negara seperti kita yang hidupnya banyak sekali tergantung sumber daya alam, disitulah terjadi praktek-praktek korupsi yang sangat mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung. Dan saya bertekad untuk mendukung dan untuk manakala saya nanti bersama Saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan dengan total. Saudara-saudara sekalian, pendekatan yang sudah dilakukan itu sudah benar. Pendekatan pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan, itu sudah benar, harus kita tingkatkan. Tetapi saya memandangnya dari segi sistemik, dari segi realisme. Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya
seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu kita tunggu delik pengaduan. Tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan. Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis, sistemik. Kita perbaiki kualitas hidup, kita jamin kualitas hidup sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, pejabat yang mengendalikan anggaran kontrak-kontrak besar itu diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu. Ini saya melihat sehari-hari di lingkungan tanggung jawab saya. Di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak. Pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin. Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak dari segi gaji, tapi dari segi penghormatan. Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang 3. Tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus. Itu pertama, jadi sistemik pendekatan. Yang kedua menurut saya adalah kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas. Political will, kehendak politik. Kehendak politik untuk menegakkan pemberantasan korupsi. Dan Ingarso Sungtulodo memberi contoh. Pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dengan contoh, memimpin dari depan, transparan, dan kita harus selalu menegakkan walaupun mungkin berat. Saya kira intinya itu, saya dukung semua upaya yang tadi disampaikan oleh KPK, semua upaya mitigasi, pencegahan
dan penindakan. Tetapi yang paling inti adalah pendekatan sistemik. Kita perbaiki sistemnya. Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will, kita tindak sekeras-kerasnya yang menyimpang dari ketentuan kita. Korupsi adalah yang bisa merusak Indonesia, bisa gagalkan Indonesia untuk dengan cepat meningkat menjadi negara maju. Dan itu yang kita inginkan dan itu yang bisa kita capai. Negara kita sangat kaya, negara kita sangat potensial, dan negara kita sangat-sangat mungkin melompat menjadi negara yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsinya. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin, kita akan kembali mendengarkan respon dan pidato komitmen anti korupsi dari paslon selanjutnya. Kita sambut Capres-Cawapres nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Kami undang ke atas panggung pasangan calon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat saya hormati Ketua KPK, Pak Nawawi beserta seluruh jajaran, Dewan Pengawas, para Capres, Cawapres, Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Prabowo, Pak Gibran. Tentu hadir di sini yang mewakili Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung dari Bawaslu. Seluruh hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Partai-partai pengusung yang hari ini juga ikut hadir. Suatu ketika saya bertemu dengan anak buah, pangkatnya rendah. Saya bertanya sangat simpel sekali. Kenapa Anda korupsi? Disuruh, Pak. Kalau kamu disuruh, pimpinanmu minta, katakan 100. Berapa yang kamu cari? 200, Pak. Yang 100 buat siapa? Buat saya. Saya bagi kepada teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi nanti akan ditiru oleh semuanya. Bapak Ibu, cerita pendek ini kemudian saya balik, saya dalami lagi. Bagaimana menurut Anda kita harus mencegah korupsi? Gampang, Pak. Ada teladan atau contoh dari pimpinan tidak? Pak, kalau tidak ada, jangan mimpi tinggi-tinggi, jangan ngomong muluk-muluk. Karena itulah sebenarnya praktek yang dihadapi dalam birokrasi. Bapak Ibu sekalian, kejadian itu kira-kira di tahun 2014. Dan di tahun 2013 KPK pernah datang dalam sebuah kontestasi pilkada di Jawa Tengah. Sebuah pertanyaan disampaikan pada calon-calon kira-kira seperti ini. Suasana lebih pada dialogis. Dan pada saat itulah semua punya komitmen tinggi. Maka sebenarnya yang kita tunggu adalah bagaimana praktek itu berjalan. Maka Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya senang hari ini saya bisa bersama Pak Mahfud. Saya punya beberapa slide yang bisa saya ceritakan. Pada saat saya bertemu dengan pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumors bahwa ya kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud jangan-jangan ini dilibas semuanya ini. Lalu kami mengkonfirmasi kepada para pengusaha, benarkah kejadian itu? Benarkah perasaan itu yang Anda rasakan? Tidak, Pak.
Kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum, maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan kami akan terjaga. Kami hanya memberikan contoh saja, bahwa komitmen itu ditunjukkan dengan evidence base, dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan. Yang berikutnya juga, bagaimana kemudian dari komitmen itu mesti kita wujudkan dalam gerak nyata. Kami sebut sebagai gaspol, menggandakan anggaran. Bagaimana caranya? Pertumbuhan ekonomi dihitung betul-betul, governance dilakukan, hukum ditegakkan. Pasti pendapatan akan mengalir dengan baik, karena potensi kita tinggi. Yang berikutnya adalah sikat KKN. Dan birokrasi dipoles dengan digitalisasi. Karena kalau regulasi sudah baik, sistem kelembagaannya sudah baik, maka aktor yang mesti kita pilih juga harus baik. Maka pada tingkat berikutnya Bapak Ibu, kami punya beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami. Yang pertama, digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen. E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Dan itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan, kalau tadi disampaikan Pak Gufron, koordinasi di antara kelembagaan yang ada. Dari APH, kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun. Kejaksaan, kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi. Dan tentu saja instrumen LHKPN. Bapak Ibu, LHKPN bukan cerita yang sulit. Kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan. Karena ketika macet ternyata kuncinya gampang. Undang KPN, suruh ngisi saat itu, selesai semuanya. Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi dan pencegahan kita lakukan. Melibatkan pemerintah dan KPK dan dunia usaha termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan evidence base yang memang betul-betul terjadi. Bapak Ibu, regulasi yang punya efek jera ini betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu. Dan tentu saja menegakkan kode etik, lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi di LHKPN, dan meminimalisasi rangkap jabatan. Dan lalu, kalau itu tidak jera, deterrent efeknya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusa Kambangan tempat terbaik untuk itu. Dan Bapak Ibu, wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU perampasan aset. Inilah respon yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, komitmen ini bisa berjalan kalau ada contoh. Maka sinergi antar lembaga menjadi penting. Kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat yang illegal ekonomi, termasuk tadi tambang-tambang ilegal, apalagi yang di perbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu. Karena situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kadang mereka di-backup oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan, tanpa itu tidak akan berjalan. Peningkatan transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga orang tahu sampai di mana, berjalan atau tidak, dan mempererat koordinasi antara penegak hukum yang tadi disampaikan. Termasuk cross-check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran, termasuk publikasi hasil audit lembaga. Ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Apapun dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, kepercayaan adalah nomor satu. Kalau tidak merosot, KPK sendiri mengakui itu. Inilah rebound yang mesti kita lakukan, karena penanganan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi tanggung jawab kita semua.
Dan APH serta inspektorat inilah yang mesti meningkatkan surveillance kegiatan transaksi sehingga PPATK juga menjadi kontributor yang penting. Serta penekanan dan penalti anti korupsi untuk inspektorat. Bapak Ibu, cerita-cerita inilah yang kemudian bisa kita berikan untuk memberikan kepada masyarakat keyakinan apa yang mesti kita kerjakan agar kita bisa melakukan itu dengan baik. Dan itulah nilai yang mesti kita dorong. Kita taat pada Tuhan, kita patuh pada hukum, dan kita setia pada rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD yang telah menyampaikan respon dan komitmen anti korupsinya. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin, demikian telah kita dengarkan komitmen anti korupsi dari ketiga pasangan Capres-Cawapres. Tentunya siapapun yang akan memimpin bangsa ini, semoga semangat pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kuat. Berikutnya adalah pemberian jaket kepada calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu juga akan diserahkan rekomendasi penguatan anti korupsi. Untuk itu mohon berkenan para Capres-Cawapres untuk melepaskan jaket dan jasnya terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak-Bapak. Langsung saja kita akan mulai. Kami undang dari pasangan calon nomor urut 1 untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami undang pasangan calon nomor urut 2 untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 3 kami undang naik ke atas panggung. Kami undang Wakil Ketua KPK Bapak Johanis Tanak untuk memberikan jaket kepada para calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ada di atas panggung. Selanjutnya Bapak Johanis Tanak akan memberikan jaket kepada masing-masing pasangan calon. Namun jangan dipakai terlebih dahulu Bapak-Bapak karena kita akan memakainya bersama-sama nanti sesuai aba-aba. Terima kasih Bapak Johanis Tanak yang telah memberikan jaket kepada para pasangan calon. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya para Capres-Cawapres dapat mengenakan jaket ini bersama-sama sesuai dengan aba-aba dari saya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Mari kita hitung bersama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Silakan Bapak-Bapak dikenakan jaketnya. Jaket ini merupakan simbol dari visi, misi, dan komitmen yang telah disampaikan dan telah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita berikan tepuk tangan atas komitmen pemberantasan korupsi para Capres-Cawapres tahun 2024. Selanjutnya, kami mohon Bapak-Bapak untuk tetap di atas panggung. Akan dilakukan penyerahan rekomendasi penguatan anti korupsi. Kami undang ke atas panggung Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata. Kami silakan Bapak Alexander Marwata memberikan rekomendasi kepada Capres nomor urut 1
Capres nomor urut 2 dan Capres nomor urut 3. Terima kasih Bapak Alexander Marwata, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Kepada para Capres-Cawapres, kami harap tetap di atas panggung. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk komitmen pemberantasan korupsi para Capres-Cawapres tahun 2024. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang ke atas panggung Ketua KPK, Ketua Dewas KPK, Ketua Bawaslu, dan Wakil Ketua KPK untuk berfoto bersama di atas panggung. Kami mohon saat foto bersama pada para Capres dan Cawapres dapat menunjukkan rekomendasi yang telah diberikan oleh pimpinan KPK dengan menunjukkannya ke kamera di depan. Boleh rekomendasinya dipegang bersama-sama antara Capres dan Cawapresnya? Dipegang berdua, Bapak? Antara Capres dan Cawapres silahkan memegang berdua. Baik, silakan juru foto untuk mengabadikan momen ini. Inilah momen komitmen dari para Capres dan Cawapres tahun 2024 terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Baik, Bapak-Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan dilanjutkan setelah ini. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat kepada para calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan acara ini. Sudah kita saksikan bersama tanggapan, respon dan komitmen para Capres dan Cawapres untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan korupsi. Mari kita kawal bersama KPK untuk Indonesia yang bebas dari korupsi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan Paku Integritas Capres-Cawapres Republik Indonesia tahun 2024. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mengapresiasi komitmen dari para Capres dan Cawapres. Beli rambutan ke pasar pagi, nggak taunya ketemu Pak Nawawi. Wahai para pemimpin negeri, mari wujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Akhirnya saya Valerina Daniel undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.